Halo semuanya, welcome back to Gossip, ngobrol asik bareng Binusian. Baik lagi, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik, tentu aja pasti wanita, seorang makeup artist, model, dan juga calon desainer. Halo Celos. Halo, iya. Oke, apa kabar nih kamu? Puji Tuhan baik. Oke, sebenarnya namanya bukan Celos ya. Iya. Panggilan aja itu. Panggilan aja, Iya. namanya Michelle Clearin. Tapi Iya, kenapa sih betul. dipanggil Celos? Ini tuh jadi panggilan dari zaman aku SMP sih, Kak. Oh, oke. Jadi waktu dulu tuh aku kayak mau mulai belajar bisnis gitu waktu SMP. Jadi jualan baju waktu itu kan. Terus aku tuh mikir namanya apa ya, kayak yang masih berhubungan sama nama aku tapi gak yang langsung Michelle Clearin gitu. Terus kan kayaknya Michelle tuh udah banyak banget gitu kan ya namanya. Jadi aku mikir apa ya gitu. Terus aku kepikir aja gitu, Celos gitu. Nah, terus aku jadi bikin tuh nama clothing brand itu Celos. Terus Oke. jadi teman-teman tuh jadi manggil aku Celos Celos. juga karena clothing brand aku itu tuh mereknya Celos gitu. Oke. Jadi keingetnya malah nama clothing brand. Iya, tapi jadinya sampai sekarang pada tahunya itu clothing brand aku karena nama panggilan aku itu. Jadi namanya itu. Oh. Cuman awalnya memang dari clothing brand jadi Nama nama panggilan, gitu. jadi kebalik. Orang Iya. manggil, orang mikirnya nama panggilan jadi clothing brand, Iya, padahal betul. kebalik. Oke. BTW baju kita senadan. Oh iya ya, sama coklat ya. Cocok ya, cocok. Tapi kamu gimana sih? Maksudnya sekarang pandemik, kamu kan tadi model, Iya. makeup artist. Tapi kan itu dua-duanya pekerjaan yang kayaknya tuh lebih enak sebelum pandemik nggak sih? Iya, betul sih. Heeh. Tapi sebenarnya oke-oke aja sih, maksudnya sama pandemi mungkin kalau sekarang udah mulai aktivitas lumayan normal lagi seperti biasanya, cuman bedanya paling kan harus ngikutin protokol ya, kayak pakai masker, terus misalnya sebelum make up atau sebelum foto harus rapid dulu. Tapi yang lebih beda tuh sebenarnya tahun lalu sih. Kalau tahun lalu tuh kan soalnya kayak kita baru kaget banget gitu kan, baru ngalamin pandemi gini, belum pernah kan ngalamin yang kayak gini gitu kan. Kalau tahun lalu tuh udah pastinya kan PSBB, jadi job tuh bener-bener sepi sih. Kayak apalagi selama waktu baru-baru ya. Betul. Pas akhir-akhir tahun 2020 tuh udah lumayan ada lagi, cuman ya bedanya itu sih, ikutin protokol gitu sih. Apalagi awal-awal udah pandemik, walaupun udah mulai kembali seperti awal, tetap kayak masih ada rasa takut-takut gitu kan ya. Kalau awal-awal banget pandemi, Awal-awal iya sih, buat cuman nerima job gitu. iya, cuman kalau sekarang kayak ya udahlah gitu. Iya. Karena kita harus tetap Hidup hidup harus terus berdampingan berjalan. sama ini gitu Iya, ya. benar. Sampai kapan kalau mau nunggu beres juga ya? Nah iya betul sih, Oke, tapi sekarang berarti hampir kembali, bisa dibilang hampir kembali normal lah ya. hampir ya. Oke, tapi Terus emang apa sebenarnya aku orangnya bukan yang terlalu parno banget gimana sih, jadi tetap mengikuti protokol tapi nggak yang setakut yang gimana separno itu, enggak lah gitu. iya, maksudnya kayak ya udah, yang penting kamu udah ngikutin Iya. aturan gitu ya. Tapi kamu berarti gak pernah ya? Aku kepikiran deh, maksudnya kalau misalnya kayak model-model gitu bisa nggak ya? Kamu pernah nggak sih kayak ngelakuin jobnya tuh online gitu? Kayaknya waktu pas awal-awal aja sih ya, yang zaman-zamannya virtual photoshoot itu photoshoot. sempat sih beberapa kali ya, cuman kayak sebenarnya gimana ya, Tidak. gak efektif juga gitu sebenarnya menurut aku. Kayak waktu pas awal-awal itu zaman-zaman virtual photoshoot malah jadi modelnya yang capek sih, kayak gimana ini harus pakai tripod dulu. Belum lemot internet Iya, ya. terus kalau misalnya bener kalau jaringannya jelek gitu kan ya, jadi kurang efektif sih sebenarnya kayak Jadi gitu. kebayang tuh gini tau gak sih? Kita udah gaya cantik-cantik di Zoom atau di mana Iya. gitu ya, karena internetnya lemot jadi nggak Kayak, kobe. terus tiba-tiba nge-like-nya pas di bagian yang kita nggak kobe gitu kan, kayak nggak banget gitu. Benar. Nah, tapi kamu berarti modelnya tuh berarti kamu mulai dari photoshoot ya, photoshoot produk Iya. gitu. Terus catwalk juga ya? Catwalk juga sempat. Oke. Berarti akhir-akhir ini apa nih project paling baru yang udah kamu lakuin? Minggu-minggu lalu tuh kalau yang modeling tuh paling ada foto buat produk sepatu sama baju gitu. Kalau make up tuh aku ada make upin salah satu penyanyi buat music videonya. Oke. Nah itu tuh sempat beberapa hari sih, kayak dari waktu tuh 4 hari 3 hari lah kayak nginep gitu kan, soalnya lokasinya masih di Bandung juga tapi cukup jauh dan di villa gitu, jadi harus nginep. Tapi waktu pas minggu-minggu lalu tuh emang aku lagi agak padet-padetnya sih, soalnya kayak sebelum project yang make up itu tuh aku ada photoshoot sama bikin video gitu buat salah satu salon di Bandung. Ini rambutnya baru Sekalian dicat. promosi. Nah
Terus setelah itu ada yang make up tadi beberapa hari itu nginep, dan itu tuh setelah itu ada photoshoot lagi, dan itu tuh bener-bener kayak hampir seharian, jadi ya lumayan padet sih gitu waktunya. Tapi kalau misalnya kamu flashback nih ya, pertama banget deh mulai karir jadi model gitu ya, itu karena apa? Kecemplung kah? Apa gimana? Nah, sebenarnya aku tuh kayak dari kecil tuh nggak pernah sih Kat ada cita-cita mau jadi model gitu, karena dulu tuh aku pemalu banget gitu. Bahkan buat di foto aja tuh nggak mau gitu. Kalau disuruh di foto depan kamera tuh udah nggak bisa senyum aja, kayak aduh malas banget gitu. Kadang nangis gitu kan waktu kecil. Nah, awalnya tuh sebenarnya aku mulai modeling tuh waktu SMP. Ada ekskul kan tuh di sekolah. Aku tuh ikut ekskul, sebenarnya cuman iseng-iseng aja, kata mami aku, ya udah nggak apa-apa mau ikut modeling biar ningkatin percaya diri juga gitu. Terus kan dulu aku jalannya suka bongkok gitu kan, nggak bener, suka ditarik-tarik ini sama mami aku kan, kayak ya udah kamu ikut aja biar kamu percaya diri, terus biar jalannya juga bener katanya gitu kan. Nah ya udahlah aku ikut. Ternyata waktu ikut ekskul itu kan jadi banyak belajar ya, belajar catwalk, foto. Terus tuh sempat ikut beberapa lomba dan juara di beberapa lomba itu juga. Terus tuh waktu pertama kali photoshoot tuh diajak sama Cici yang guru modelingnya itu sih, kayak diajak ada job gitu. Terus foto-foto itu pertama kalinya banget, dan aku tuh kayak masih yang aduh gimana ya nih, gayanya masih kaku karena pertama kali banget. Terus modelnya tuh bukan aku doang gitu, kayak ada beberapa dan mereka tuh kayak yang udah expert banget gitu. Terus aku tuh kayak malu. Tapi puji Tuhannya di situ tuh yang pertama kali aku foto itu tuh banyak yang suka gitu hasilnya. Terus ada yang ajakin lagi. Awalnya tuh kan kayak gak yang langsung dapet job buat apa besar gitu kan, kayak diajak collab foto nggak dibayar kayak gitu. Kadang dibayarnya cuman ditraktir makan kayak gitu kan. Nah pokoknya dari situ tuh lama-lama jadi lebih banyak lagi relasinya. Terus aku sempat ikut sebuah agensi juga di Bandung. Dari situ tuh pokoknya jadi lebih memperluas lagi relasi. Dan jadilah sekarang. Ya. Tapi kalau misalnya diingat-ingat, kamu ingat nggak sih kayak fee kamu pertama kali ngejob? Atau mungkin gaji pertama kali yang kamu hasilin dari jerih payah sendiri gitu? Kalau buat modeling dibayarnya tuh yang pertama kali banget itu kayak ditraktir makan. Wow. Ya, ditraktir makan aja gitu. Gak dibayar pakai uang gitu. Terus kalau yang pertama kalinya banget jadi model tuh malah pernah kayak dibayar berapa ya? 300.000 gitu kayaknya. 300.000 pertama ya? Kali banget itu. Pertama kali banget. Wow, gila ya. Berarti kayak perjuangannya udah lama ya. Kamu jadi model lumayan lama dong kalau gitu. Terus kalau misalkan kayak model-model sekarang ini gitu ya, tadi kan kamu sempat bilang kan kayak aku dulu bongkok, terus jadi kayak supaya sekarang bisa tegap. Terus kamu tadi juga bilang ngelihat yang expert jadi insecure gitu kan. Tapi kalau dari kamu sendiri ada nggak sih kayak pandangan khusus model tuh harus gimana? Menurut aku sih ya terlepas dari kalau model tuh harus, kan banyak yang mikir tuh kayak model tuh harus cantik ya kan, kurus, harus tinggi gitu. Cuman sebenarnya kalau tinggi sih, kalau emang tergantungnya, kalau misalnya emang dia mau jadi model catwalk ya harus tinggi. Cuman kalau mau jadi model foto ya ada juga kan, maksudnya nggak setinggi itu gitu kan, tapi dia fotogenik. Terlepas dari itu sih sebenarnya yang paling penting menurut aku attitude ya. Soalnya apa ya, menurut aku sih kalau seorang cewek itu tuh nggak dilihat cuman dari fisik dia entah cantik atau apa, tapi kalau attitude dianya kurang tuh menurut aku jadi gimana gitu ya? Iya gitu, kayak yang lebih penting tuh sebenarnya attitude sih, maksudnya kayak misalnya pertama kali nih dapet job sama seorang model misalnya, emang sih dia cantik, terus tinggi gitu, kurus, badannya bagus, tapi ternyata attitude-nya nggak bagus, kayaknya orang mungkin mikir-mikir lagi ya mau pakai dia ya? Buat next job gitu. Ya kan, jadi kesannya kapok gitu ya. Iya. Dan sekarang kayak aku kalau merhatiin kayak brand-brand gitu ya, kalau misalnya mereka hire model atau sebagainya, sebenarnya mereka tuh sekarang jadi lebih merhatiin karakter nggak sih? Maksudnya nih, misalkan mereka butuh produk, mau mempromosikan produk dengan karakter tertentu, mereka nyari modelnya yang punya karakter itu. Iya, karena sesuai target market mereka juga kali ya. Kayak misalnya gue punya brand ini yang cocoknya tuh sama yang seperti untuk target market, untuk kalangan itu tuh siapa gitu modelnya. Iya.
Ya jadi kayak sekarang jadi semakin meluas gitu kan. Iya, Kayak betul. semua orang jadi punya kesempatan lebih besar untuk jadi model. Betul. Nggak harus yang stigmanya tuh kan orang harus yang cantik, kulitnya mulus. Nggak gitu kan. Mas Iya, sekarang ya tergantung kebutuhan pasar betul. sebenarnya. Kayak sebenarnya eh kan banyak yang bilang model harus kurus tinggi. Benar. Terus gimana ceritanya tuh kalau semuanya kurus tinggi, sedangkan kan maksudnya di dunia ini nggak ada yang seperfect itu semua gitu. Benar. Kalau misalnya yang badannya agak berisi gitu, berarti butuh juga dong model buat yang plus size gitu kan. Benar. Apalagi brand-brand sekarang yang ngeluarin mungkin produk-produk yang untuk size itu yang besar. Iya. Berarti kan mereka nggak bisa tuh pakai model dengan standar Iya, seperti itu betul. gitu. Harus ngikutin lah ya Iya. intinya. Nah, tapi kalau misalnya antara model sama mua nih ya, kamu sekarang tuh lebih fokus di mana sih? Sebenarnya kalau model dan mua, kalau dari dulu tuh lebih fokusnya ke model sih. Karena aku tuh modeling dulu baru mua. Jadi aku belajar mua tuh karena awalnya tuh kan modeling tuh suka di make upin orang. Iya. Oh kayaknya asik nih kalau misalnya aku bisa make upin juga orang lain gitu kan. Jadi aku mulailah belajar make up juga gitu. Oke. Tapi ya kalau model ini ya, kalau misalnya dari pandangan aku juga ya, sebenarnya salah satu resiko jadi model itu adalah gini, kita kan sering di make up tuh, Iya. sering di style Iya. rambutnya. Jadi salah satu considernya itu adalah takut rusak, Nah, iya, betul banget iya sih. kan? Iya. Kegalauan salah satu kita tuh maksudnya kita bisa memperbaiki sih, cuma kan Iya. karena sering, karena resiko pekerjaan, jadi di make up terus. Kamu tipe yang kayak ya udah ini resiko pekerjaan diterima sambil diperbaiki, atau kamu yang kayak rambut aku udah terlalu rusak, stop dulu? Kalau menurut aku sih aku selalu percaya kalau setiap pekerjaan tuh pasti ada resikonya. Benar. sih ya. Jadi nggak ada sih maksudnya pekerjaan yang lebih gampang atau lebih susah menurut aku, karena mungkin resikonya aja yang berbeda gitu ya. Dan kalau di modeling gini tuh kan ya resikonya kita sering di make up, rambut di style rusak. Kalau aku sih sebenarnya emang kulit aku tuh sensitif banget, jadi sempat rusak juga, dan waktu itu sempat stres juga gitu dengan kondisi muka aku, dan sempat insecure juga ya kalau misalnya sebelum photoshoot kan pasti kita datang bare face dong. Benar. Terus sebelum di make up takut ih kok lu nggak di make upnya kayak gitu sih, takut banget lah dulu, takut banget kayak gitu. Cuman lama-lama gimana ya, jadi aku mikirnya ya udahlah, sambil jalan aja, sambil aku perbaiki juga, sambil perawatan. Yang penting abis photoshoot tuh langsung dibersihin gitu. Iya. Jadi kayak nggak didiemin lama-lama make upnya gitu. Jadi kamu hebat loh, maksudnya masih kayak bisa memotivasi diri untuk oh ya ini resiko pekerjaan gitu ya. Aku dulu kan aku sempat rusak juga tuh mukanya, aku berhenti. Oh iya, Enggak mau aku sama sekali sama sekali enggak. Tapi sampai kamu udah perbaikan, pasti berhenti itu diperbaiki kan? Iya, diperbaiki. Nah pas udah benernya tuh kayak kamu mau lanjut lagi? Enggak mau. Enggak. Padahal kan itu udah bener tuh mukanya, udah bagus, karena udah. kapok. Oh, Kalau aku takut tipenya kayak gitu. lagi gitu ya. Iya. Karena kan sebenarnya emang sih cewek tuh dibilang biayanya mahal ya. Iya, betul. Karena perawatan muka aja berapa gitu. Benar. Sekali pergi aja berapa gitu kan. Iya. Kalau aku tipe yang stop waktu itu, kayak nggak mau sama sekali. Kamu masih hebat, maksudnya aku juga berusaha kayak harus profesional, harus terima resiko. Tapi wah susah, karena kan kita mikirnya takut kejadian lagi, takut susah betul. lagi. Ada juga sih sebenarnya aku sempet ngalamin juga yang kayak diomongin gitu, ih dia mah kulitnya jelek gitu, kayak nggak mulus gitu. Cuman awalnya emang sih kayak down banget ya pasti ngedenger kayak gitu kan. Tapi lama-lama ya udahlah gitu. Iya. Aku tau nggak, aku dulu pertama kali lihat kamu, inget banget. Aku tuh dulu sebelumnya nggak kenal kamu. Waktu pertama kuliah kan kita baru kenal ya kayaknya, gara-gara modeling juga. Dulu aku nggak kenal kamu. Aku pernah lihat foto kamu di salah satu salon di Bandung, di Pampang, gede banget. Terus pas lihat kamu waktu mos, aku kayak pernah lihat di mana ya? Ternyata beneran kamu. Kayak nggak bisa sebut nama salonnya sih. Adalah pokoknya. Cuman aku suka takut banget juga sih, kayak suka ada aja kan yang bilang, ya dia mah cantik ya karena di make up gitu kan. Jadi suka takut banget juga dulu tuh kayak di foto bagus, aslinya ternyata kayak gini kan, suka ada aja ya kan yang bilang kayak gitu kan. Bener. Tapi sekarang kayak udah lebih ke yang aku tuh udah di titik yang kayak ya udahlah bodo amat gitu. Itu kan pekerjaan gua, resikonya juga kan gua yang tanggung sendiri gitu kan, gak merugikan siapapun gitu kan sebenarnya. Jadi ya udah gitu. Kadang tuh kan kita di foto nih, lightingnya kan super bagus ya, udah di make up, rambut udah jadi, belum diedit kan, pasti diedit sama fotografernya. Mereka ngeliat tuh hasil kayak gitu.
pas ketemu kita langsung kan mereka punya ekspektasinya yang di foto Iya, itu. lagian sebenarnya menurut aku gini gak sih kan, siapa sih yang mau menunjukkan yang gak bagus di sosial media? Iya Benar. gak sih? Pasti kita tuh semuanya pengen di sosial Kelihatan media cantik. terlihat lebih bagus, Benar. lebih cantik, diedit lebih kurus gitu Benar. misalnya. Iya gak sih sebenarnya? Benar. Jadi ya Sebenarnya semua orang sama kan Iya. sebenarnya. Tapi karena kita orang tuh mikirnya, aku tuh jadi takut itu orang berekspektasi sebelum ketemu kita Nah, karena itu. foto gitu Benar. kan. Pas ketemu malah jadi kecewa lah, atau bahkan jadi kayak punya unek-unek yang tidak disampaikan gitu kan. Nah tapi kamu kalau misalnya photoshoot gitu kan nggak selalu, maksudnya kan ada teman-teman modelnya lain, yang lain juga kan, itu kan bisa cewek bisa cowok gitu. iya. Nah pertanyaan aku nih kalau cowok nih, ini aku penasaran. Iya. Kan kadang kita photoshoot sama model lelaki Iya. itu bisa aja baru ketemu saat itu juga, ada kan case yang Iya. kayak gitu, baru ketemu di tempat itu. Nah sedangkan kita harus fotonya tuh dengan chemistry tertentu dan lain-lain gitu ya. Kamu ngebangun chemistry gimana secepat itu? Mungkin kalau sekarang udah lebih gampang ya, karena kan kalau zaman dulu tuh aku orangnya yang pemalu, diem kalau nggak ditanya duluan gitu kan. Kalau sekarang sih mungkin aku yang kayak sebelum foto kan kita ketemu dulu tuh kenalan, ya paling ngobrol dulu, terus cerita-cerita sedikit lah. Jadi begitu pas udah di foto tuh jadi nggak canggung lagi gitu, jadi kayak kita udah kenal gitu, seenggaknya kan tadi udah ngobrol gitu. Oh iya sih, jadi sembari pas persiapan lah ya kamu Iya. mulai ngobrol-ngobrol dan lain-lain Iya. gitu. Tapi nih suka dukanya kamu selama jadi model sama Mua, atau kayak cerita yang paling kamu nggak bisa lupain lah dari perjalanan kamu? Kalau di Mua sih ya paling, kalau di model sih kayaknya gak yang gimana banget sih ya. Kalau di Iya. Mua sih yang lebih banyak ya. Kalau di Mua tuh paling suka adalah keselnya gitu ya sama klien. Kayak misalnya waktu tuh aku tuh nge-make upin orang tua, dan ya tau lah ya emak-emak gitu ya. Tante-tante ya. Iya, jadi aku tuh kalau misalnya udah nge-make upin tante suka kayak apa ya, udah persiapan mental dulu gitu dari rumah. Jadi pernah waktu itu tuh, jadi tantenya tuh udah agak tua gitu, dan kayaknya kalau orang tua kan jarang lah ya yang pakai soft lens, dan di hari itu tuh kayaknya dia baru pertama kali pakai soft lens sih, karena dia baru buka gitu soft lens ya kan. Aku tuh mikirnya kayak kalau misalnya nggak terbiasa pakai soft lens ya nggak usah dipakai, karena aku juga pertama kali pakai soft lens gak enak kan, matanya ganjel tuh. Nah udah gitu dia pakai tuh kan, terus selama di make up tuh jadi matanya perih berair gitu. Jadi make upnya tuh tiap kali abis di make up tuh, tiap kali abis dikasih eyeshadow atau apa tuh kayak ada lunturan dikit gitu. Karena Ya, matanya berair ya? meskipun make upnya tuh waterproof, tapi tetap aja kan kalau matanya kayak keluar air terus kan pasti luntur gitu kan. Terus udahnya dia marah-marahin aku gitu, kayak ini gimana sih, katanya make up artisnya tuh gak benar, gak bisa nge-make upnya. Terus kan tadi gue udah bilang gitu kan jangan pakai soft lens gitu kan. Terus dia tetap mau pakai soft lens dan matanya tetap berair, terus sekarang luntur jadi nyalahin aku gitu kan. Ya udah, jadi aku kayak udah bingung mau ngapain gitu. Terus akhirnya kamu perbaiki, tapi aku perbaikin terus jadinya. Terus gak lama tuh dateng anaknya gitu kan, ya jangan pakai soft lens katanya gitu kalau misalnya matanya nggak mau rusak katanya kan. Tapi dianya tetap maksa pengen pakai soft lens. Jadi ya udah, sampai terakhir tuh aku perbaiki aja se yang paling mendingnya gitu. Jadi terus udah dianya pergi. Terus gak lama yang anaknya itu tuh datang ke aku. Kan jadi aku make upin tuh bukan yang tante itu doang kan, sama ada calon mantunya lagi gitu ya, masih muda-muda. Tuh kan kalau di make upinnya ke yang masih muda kan bagus katanya. Yang tadi mah aku sampai kayak jadi kesel tapi mau ketawa juga gitu kan. Yang tadi soalnya terlalu bawel katanya, terus maksa lagi mau pakai soft lens. Anaknya kayak marah-marah gitu ke aku. Jadi kayak kesel-keselnya tapi tetap ada lucunya gitu kadang. Kadang kayak ngakak nggak sih ngeliatnya tuh. Emang kita nggak ngerti mereka pengen cantik tapi aduh. Ada juga yang kayak udah beres nih di make up, dia tuh senangnya hitam, si oma-omanya itu senangnya matanya hitam gitu kan. Terus dia tambahin lagi sendiri, terus belepotan gitu. Jadi kayak terus aku bingung. Jadi hitam banget matanya kayak kurang tidur. Mau dibenerin juga kan pasti lama banget lagi gitu kan. Terus dianya harus udah mau pergi. Jadi tapi iya loh, kayak banyak yang suka nambah-nambahin sendiri gitu. Iya, tapi kalau nambahinnya bagus sih gak apa-apa gitu. Tapi sebelum kita lanjut nih ya, aku bakal ada games sekarang supaya kita lebih asik aja. Iya. Nah ini games itu namanya pernah nggak pernah. Kayak kamu pernah denger deh. Iya. Pernah atau nggak pernah. Mungkin bantuan itunya, properti.
Oke, jadi nanti bakal ada tim kita yang bakal kasih pertanyaan Oke. dari dia. Nanti kita tinggal jawab aja pernah atau nggak pernah. Oh, jadi kita berdua. Kita berdua nih, Oke, cross atau ini. Nanti kalau misalkan kamu nggak pernah ya jawab aja nggak pernah Oke, gitu. oke. Oke. Boleh deh kalau gitu. Lanjut ya. Pertanyaan pertama, Dis. Pernah nggak pernah make up sampai terlalu menor banget? Oke, 1, 2, 3. Pernah. Pernah dong, pasti pernah dong. Kamu pernah pas kapan? Sendiri atau di make up ini? Kalau sendiri sama di make upin deh, dua-duanya. Kalau sendiri tuh kayak waktu tuh pernahnya mau pergi doang nih, mau pergi jalan-jalan, hangout sama teman. Terus baru beli foundation dan gak tahu ternyata dia tuh yang foundationnya tuh yang coverage banget, yang full coverage gitu. Yang pigmented ya. Iya, yang pigmented banget, terus dipakai kan. Ya pakainya sesuai kayak yang biasa aja. Terus ternyata dia tuh awalnya aku mikir biasa aja, terus pas begitu keluar kena cahaya, oh my god. Kaget. Emang sering kayak gitu sih. Makanya Iya. kayaknya kalau kita make up harus di tempat yang terang. Kalau di gelap tuh terusnya tambah, terus tambah, Iya, terus betul, tambah. betul. Kalau di make upin sih ya rata-rata mungkin emang setebal itu ya kalau buat Iya, foto buat sih. foto mah harus. Next, pertanyaan kedua. Pernah nggak pernah jadi model buat baju yang sebenarnya kamu nggak suka modelnya? Oke, 1, 2, 3. Pernah. Benar. Kapan? Wah, udah lama banget sih itu. Udah lama kayaknya. ya. Sebenarnya bukan nggak suka sih kalau aku. Cuman jadi mendadak. Mm-mm, Jadi tuh nggak fitting. Besokannya tuh langsung pakai. mm-mm. Dan kan badan aku tuh Ukurannya ya kecil berarti ya. nggak pas. Sedangkan iya turun banget bro. Oke. Turun banget parah. Terus nggak bisa dibenerin karena dia banyak payet-payetnya gitu. Jadi kayak risih nggak sih lu makanya? Jadi nggak nyaman gitu ya nggak pakainya. nyaman bener. Kalau aku sih pernah paling kayak dia tuh apa ya, bajunya si jahitannya tuh kayak kurang rapih gitu Oh, mungkin iya. ya. Jadinya tuh pas begitu dipakai ke badannya tuh kurang fit, bagus nggak gitu ngebentuk ya. ya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pernah tahu nggak deket sama cowok yang kerja di bidang yang sama? Bidang yang sama. Bentar ya. Oke. Bidang yang sama tuh masih seprofesi atau masih berhubungan gitu? Oke, gimana? Tanya yang buat pertanyaan. Bidang yang samanya tuh bidang apa nih? Berarti modeling sama modeling juga. Oh, Atau modeling. sama fotografer gitu misalnya? Ya bisa jadi. bisa ya. Bisa jadi. Oke. Kayak gitu. Oke, siap ya? Iya. 1, 2, 3. Oh, Kayak jeduk. pernah. Wah, pernah. Aku nggak pernah. Wah, kayaknya ini cinlok ya berarti ya? Enggak juga sih sebenarnya, emang udah temen aja sama dia. Udah gitu. teman. Iya. Tapi kalau model gitu sering cinlok nggak sih? Maksudnya kan pasti bening-bening gitu ya kalau modeling cowok-cowoknya juga. Kalau aku sih kayak belum pernah ya cinlok sama model cowok misalnya. Belum pernah sih. Karena belum tentu dia juga. Belum tentu dia suka cewek. Belum tentu dia suka Iya, cewek. jadi suka kayak kalau mau baper kayaknya enggak deh. Tahan dulu ya. Karena Tahan harus dulu, hati-hati tahan dulu, kalau di iya. industri kayak gitu sensitif. Iya. Harus Kayak tahu kalau mau baper, dulu. jadi tahan dulu. Tahan gitu. dulu, Cari tahan tahu dulu. dulu. Cari iya. tahu dulu. Ini Daripada sukanya. nanti ternyata kenyataannya mengecewakan gitu. Benar, ini sukanya Mas Siti atau Budi kan kita harus tahu dulu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih ada nggak? Udah habis. Oh, udah. Oke, kalau gitu. Kita lanjut aja, kita ngobrol lagi. Iya. Ini di sini aja. Iya, simpen situ aja boleh deh. Nah, tadi kan kita udah ngobrol make up, mua, juga kita udah bicara ini. Sama satu lagi nih yang aku mau bahas, tadi kan aku perkenalin kamu sebagai calon desainer. Iya. Nah, berarti sekarang kamu ini kan mahasiswa di kafe. Iya. Oke. Sekarang desainnya, maksudnya kayak kamu prospek kerjanya apakah kamu mau selamanya di model, mua, atau kamu mau kayak pindah deh ke desainer lama-lama? Sebenarnya kalau sekarang gitu yang aku pikirin kayaknya kalau misalnya selamanya di dunia modeling atau make up itu kan kita nggak bisa lah selamanya di situ gitu, selamanya ngandelin pekerjaan itu, karena mungkin nanti udah bertambah usia lagi, kayak udah regenerasi lah, maksudnya ada model-model masih baru yang masih muda-muda, begitupun mua gitu kan. Jadi mungkin kalau buat dulu ya masih zaman aku SMP SMA gitu kan, itu masih kayak ya udahlah jadi sambil sekolah juga gitu kan, sambil coba cari duit juga gitu kan. Kalau sekarang sih lebih ke kayaknya gak bisa deh gue di sini terus gitu, jadi mungkin nanti buat kedepannya lebih mau fokus di bidang yang aku kuliah sih. Oke, sekarang juga kamu lagi magang ya katanya? Iya, lagi magang. Oke, berarti sekarang kamu lagi fokus dulu lah ke si desainer juga Iya. gitu ya.
supaya ya buat jaga-jagalah, kita nggak Iya, tahu. jadi mungkin kedepannya kalau masih ada job buat modeling atau make up ya mungkin kalau selama aku masih bisa jalaninnya oke, tapi jadi buat sampingan aja lah gitu. Oke. Tapi kamu tipe orang, kan kamu cukup produktif, maksudnya ada mua iya, model iya, mahasiswa juga iya gitu. Ngebagi waktunya gimana sih? Kayak untuk me time, untuk produktifnya gitu. Nah itu kalau masalah bagi waktu sih, kebetulan aku kayak dari kecil tuh udah biasa padet gitu loh, kayak dari aku TK, dari SD tuh mami aku selain ngelesin pelajaran, selain les pelajaran bahasa Inggris kayak gitu tuh kayak ngelesin juga vokal, alat musik, sempet dulu waktu kecil banget les balet gitu. Jadi kayak udah bener-bener dari kecil tuh terbiasa, udah banyak kegiatan gitu ya. Jadi begitu aku mulai masuk di dunia modeling tuh, itu kan zaman aku masih sekolah tuh, pertama-pertama tuh masih SMP kan. Jadi kan setiap hari kan sekolah, terus kalau misalnya ada job gitu tuh biasanya aku ambilnya di weekend. Kalau enggak, kalau misalnya di hari biasa nih udah pulang jam sekolah, terus besok kan nggak ada kuliah, nggak ada ulangan atau apapun gitu, biasanya aku tetap ambil juga. Terus sampai pernah juga sih waktu di SMA tuh ya, aku tuh ada job make up, tapi itu tuh biasanya kan aku ambilnya di weekend kan. Iya. Tapi waktu itu tuh ada jobnya di hari biasa, kalau nggak salah hari Jumat ya. Pokoknya subuh-subuh kan, kayak dari jam 3 gitu, nge-make upin buat yang graduation. Jadi aku tuh sebelum sekolah, subuh-subuh jam 3, aku nge-job make up dulu tuh. Wah, terus gila. Pagi-pagi aku langsung sekolah sampai sore gitu. Keburu, soalnya kan emang dari subuh banget tuh, kayak jam 3 beres jam 5 langsung OTW sekolah gitu kan. Terus pernah juga waktu sekolah kayak pulang dari sekolah langsung ada photoshoot nih dari sore sampai malam gitu. Terus waktu kuliah juga pernah sih sempet, kan kalau misalnya di DKV tuh kalau ujian kan biasanya kayak bikin dulu gitu kan, bikin proyeknya dulu terus nanti bawa dikumpulin gitu kan. Pernah juga sebelum ujian tuh udah beres semua nih dari beberapa hari sebelumnya, tugas-tugas udah diberesin, terus tiba-tiba ada job tuh di hari itu, job make up subuh-subuh. Ya udah, jadi aku ambil tuh subuhnya, terus aku kumpulin tugas ke kampus, terus sorenya tuh ada job foto, terus aku ambil juga gitu. Jadi kayak gila. Mungkin karena udah terbiasa dari kecil kayak banyak kegiatan, jadi menurut aku sih kayak biasa aja gitu, nggak yang secapek itu. Malahan kayak suka juga kan aku selain itu ada kegiatan juga misalnya di gereja gitu kan, pulang kuliah latihan dulu kayak gitu. Jadi menurut aku sih kayak pinter-pinternya kita ngebagi waktunya gitu sih. Kalau misalnya udah tahu bentrok ya berarti salah satu dikorbanin. Cuman aku sejauh ini nggak pernah mau sih ngorbanin yang pendidikan aku, jadi pendidikan aku yang utama dulu lah gitu. Jadi kalau misalnya ada foto atau apa kira-kira bentrok sama kuliah, ya udah aku tolak gitu kalau misalnya emang dia bentrok gitu. Oke, berarti kamu kayak udah terbiasa sama ritme yang sibuk gitu ya. Iya. Tapi kamu ada nggak sih kayak hari-hari di mana kayak aduh gabut nggak tahu mau ngapain, jadi kayak seharian nonton drakor, seharian nge-Netflix lah gitu. Lebih ke tahun lalu sih, tahun lalu kan pandemi, zaman pandemi ya, pas awal nggak boleh keluar rumah, itu udah aduh stres banget, gue mau ngapain gitu ya, kayak bingung gitu, diem aja nonton, kuliah online gitu kan. Nah terus kamu mua kan kebiasaan kayak make upin orang gitu ya. Nah beda nggak sih kamu make up untuk diri sendiri sama buat orang lain, atau kayak kamu bisa di diri sendiri? Kan biasanya kalau aku ya di diri sendiri tuh rada gimana gitu rasanya, kayak beda gitu kalau sama make upin orang. Kalau kamu? Nah iya sih, kalau di diri sendiri tuh, tapi kalau tadi kamu berarti lebih susah ke diri sendiri gitu? Sekarang sih lebih gampang di sendiri, kalau dulu lebih susah diri sendiri. Aku tuh dari dulu emang lebih ngerasa kayaknya lebih gampang ke diri sendiri ya. Soalnya kan kalau diri sendiri kayak kita udah tahu gitu kan, bentuk muka kita gimana. Kalau ke orang lain kan beda-beda gitu. Dan make up itu kayaknya make up tuh cocok-cocokan juga ya. Betul. Kayak misalkan ya dia bagus sebagai makeup artis tapi belum tentu cocok di muka kita gitu kan. Betul. Jadi kita harus tahu juga. Kadang ada orang yang kayak ih kok gini, padahal ya emang dia emang gak cocok sama makeup kita. Mungkin emang stylenya dia kayak gitu gitu ya. Atau kayak harus ngikutin style juga. Berarti mua punya style juga gak sih? Pastinya punya sih. Setiap masing-masing mua kayaknya pasti punya stylenya masing-masing sih. Oh gitu. Jadi kayak misalkan mungkin ada yang gimana stylenya gitu, jadi kita harus pinter-pinter aja ya. Iya, jadi kayak iya sih bener cocok-cocokan sih ya. Cocok-cocokan ya. Jadi kalau misalnya kayak sebagai klien gitu, kita udah tahu kayaknya kita cocoknya di make up sama si ini, ya udah sama dia aja gitu. Pantes kayak orang kalau misalnya udah dapet satu mua yang cocok, ya itu terus gitu kan. Iya. Kayak ada beberapa klien aku pun gitu. Jadi
tiap dia ada acara apa nanti panggilnya aku, terus kalau ada Iya. acara apa panggil aku lagi gitu. Udah enak. Apalagi biasanya Iya. kalau makeup artis gitu bukan cuma dari makeup ya sih. Kan selama di makeup tuh kita ngobrol tuh. ya. Kalau misalnya nyambung, terus makeupnya juga oke di kita, jadi enak gitu pakai dia lagi Nah gitu. iya betul sih, jadi kayak apa ya, gak yang cuman ya udah sekedar lu gue make up terus gue pulang, Iya. gak cuman gitu jadinya. Yang klop kan Iya. sebenarnya kan, yang tahu kita, Jadi yang kan enak juga ya, maksudnya Iya. udah kenal gitu kan, sambil di Bener. make up tuh gak yang tegang gimana gitu. iya, terus kayak kan kalau misalnya bisa ngobrol kan jadi kayak enak, ngasih masukan enak, Iya, kitanya jadi juga kan enak. Gak yang biasanya kan ada yang karena baru kenal jadi malu Diem. gitu kan, mau ngomong aduh sebenarnya ini kurang ininya Iya, gitu iya. kan. Kalau yang udah biasa kan kayak tambahin lagi dong gitu Iya, kan, enak, betul, lebih enak betul. kayak gitu. Nah tapi kamu tadi banyak kegiatan, kamu bilang produktif, sibuk gitu ya, tapi kamu pasti punya yang namanya supporter lah gitu ya, Ada yang dong, bisa bikin pasti. kamu kayak semangat tiap hari. Nah itu menurut kamu siapa support system paling besar di hidup kamu? Yang paling utama sih pasti keluarga ya, karena dari dulu juga, dari awal aku ikut modeling sampai ikut kegiatan-kegiatan lain tuh mami aku yang selalu temenin sih. Kayak dulu waktu aku masih SMP kan masih kecil lah ya ibaratnya buat terjun ke dunia kayak gitu kan, jadi setiap foto shoot atau ada kegiatan apa tuh pasti mami aku yang selalu temenin, selalu support aku. Papi aku juga selalu dukung sih apapun yang aku kerjain gitu, jadi gak pernah yang aduh kayaknya kamu masuk modeling takut gini gitu, nggak yang gitu. Jadi ya udah support aja selama masih diawasin sama mami aku gitu kan, masih diawasin sama orang tua juga gitu. Oke. Karena kadang ada orang tua yang kena stigmanya, oh kayaknya model tuh jangan mereka pakai yang seksi-seksi gitu kan, biasanya stigma orang-orang tua Nah ya. itu aku suka sebel sih Iya kalau kan? denger itu, karena kan kayak modelnya tuh model apa dulu Nah. gitu kan. Lagian zaman sekarang bervariasi yang Iya. dimodelin kan produknya. Betul. Karena mereka mikirnya kayak model langsung identiknya sama yang Iya, nah aku suka kayak bingung sih, kayak ada kan yang mikir model, oh dia pasti nggak bener gitu kan. benar. Kayak itu sih menurut aku kayak balik lagi ke karakter masing-masing orangnya ya sebenarnya. Kayak ya udah, kalau kan maksudnya model kan di saat di panggungnya aja, Iya. di belakang panggung kan kita nggak tahu di orangnya kayak Iya apa. kan kita nggak tahu juga kehidupan mereka gimana gitu kan. Benar. Nah kalau misalkan tadi udah keluarga, pacar ada nggak pacar? Pacar, aduh, kayak aku tuh udah lama banget ya nggak pacaran. aduh. Jadi kayak ya, Udah lupa rasanya. iya udah lupa rasanya gitu lagi kan. Dulu selama waktu aku pernah sih punya pacar waktu masih sekolah gitu kan. Mereka kayak yang biasa aja sih, yang dukung-dukung aja Iya. gitu. Cuman kadang adalah jealous dikit gitu. Oke, standar lah ya, Iya. cowok-cowok biasanya standar. Tapi nggak pernah tuh sampai ada yang kayak ngelarang Gak boleh gitu. nggak boleh gitu. Karena biasanya kalau orangnya kayak gitu kayaknya nggak akan jadi pacar aku deh. Oke. Udah ditolak dulu. Kamu harus yang suportif berarti ya. Iya Karena emang dong. kegiatan kamu juga banyak, masa mau Iya, kayak dihalang-halangin. masa kan lu juga ibaratnya baru kenal gitu kan sama gua, kayak aku kan kegiatannya dari dulu udah ini, harusnya kamu udah tahu dong kalau misalnya kayak nggak mau punya cewek Iya, yang benar. kegiatannya seperti ini, ya udah cari yang lain aja Nah, gitu. benar. Resiko punya pacar Michelle Clarin ya harus sih gitu. Kayak gitu lah ya saya kira. Oke, thank you banget Michelle udah Oke. datang ke podcast aku sore ini. Bener-bener thank you, ini udah sore kamu udah Iya. datang. Thank you juga udah undang aku. Ya, nanti kalau misalnya kita ada konten-konten yang seru-seru lagi, jangan kapok buat datang ke sini ya. Oke, pasti. Oke, thank you so much Michelle sekali lagi. Semoga sukses selalu, Amin. sehat selalu, supaya Amin. semuanya lancar ya. Modelnya muanya di Ya, sana. amin. Thank you Michelle. Thank you. Oke semuanya, thank you. See you in the Thank next you episode. semuanya. Dah.